Baru-baru ini kita menyaksikan di televisi deklarasi petinggi Partai Nasionalis Demokrat Surya Paloh yang dihadiri Anies Baswedan. DPP Partai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden atau capres pada Pilpres 2024 sebagaimana diucapkan Pak Ketum sendiri, Surya Paloh, selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Pilihan Surya Paloh ini bisa jadi langsung membangunkan naluri dan pertanyaan banyak orang, merujuk pada kata nasionalis dan demokrasi yang disematkan pada partainya selama ini. Karena jelas, kelas Anies Baswedan yang kita kenal 4 tahun memimpin ibu kota didukung kelompok sektarian, intoleran yang merusak kebinekaan. Sosok seperti ini kini menjadi sekondan baru Surya Paloh. Bukankah berseberangan dengan semangat nasionalis, demokrasi, dan restorasi Partai Nasdem? Ya, dari sini langsung tercium bau menyengat pragmatisme, realitas politik hari ini. Kue pragmatisme dan realita hari ini lebih sedap dibanding dengan adonan nasionalis, demokrasi, dan restorasi yang gencar dijajakan Surya Paloh dan Partai Nasdem 10 tahun terakhir. Jika nilai-nilai restorasi sebagaimana restorasi Meiji di Jepang di penghujung abad 18 bersemangat membawa perubahan peradaban yang tentunya dari buruk ke baik, dari tirani ke demokrasi, dari sektarianisme ke modernisme. Bukankah Anies berseberangan dengan Surya Paloh? Surya Paloh, ya kita sama-sama tahu lewat Metro TV dan media Indonesia, adalah seorang nasionalis dan demokrat. Partai Nasdem kompatibel dengan PDIP, Golkar serta Partai Demokrat dan juga PAN. Sehingga kemudian dia menjadi pendukung Jokowi saat berpasangan dengan Yusuf Kala maupun Kiai Ma'ruf Amin, sesama nasionalis dan demokrat yang nyambung dengan tagline-nya. Sedangkan Anies Baswedan yang diberhentikan sebagai Mendikbud memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dengan isu identitas pribumi dan Islam. Mengeksplorasi ayat dan mayat cenderung sektarianistik, meneriakkan anti asing dan aseng. Anies didukung kelompok intoleran radikal, ormas-ormas anarkis khususnya FPI dan ormas yang mendakwahkan pengganti Pancasila, HTI, PKS, pengasong Islam transnasional yang berkonfrontasi dengan kelompok nasionalis. Adagium klasik itu benar adanya dan masih berlaku dalam politik. Tak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Tidak heran Surya Paloh berubah haluan dari tengah ke kanan, merenggut Anies sebagai sekondan dan Tyson barunya. Sekondan dan Tyson adalah bahasa warga jadul yang artinya konco, jodoh, atau pasangan klop. Orang-orang saat ini dengan rasa galau mencari hubungan di antara nasionalis, demokrat, dan semangat restorasi yang digaungkan Surya Paloh dengan semangat merekrut Anies Baswedan yang sektarian. Browsing, scrolling, mencari sumber-sumber kompeten di dunia maya, membalik-balik buku di rak koleksi, tak beroleh argumen yang menyambung. Mendengar ulang pada pidato dua tokoh itu, tak nyambung juga. Keduanya berolah kata, beretorika, bicara daki-daki, melambung-lambung normatif. Tak ada yang spesifik, tak ada yang baru. Sampailah pada kesimpulan, dan kesimpulan yang sederhana sekali. Surya Paloh sedang menyelamatkan Anies Baswedan dari kemungkinan besar KPK menjadikannya tersangka dalam kasus e-formula. Wih,
Ini langkah revolusioner dan mahal. Skakmat. Karena deklarasi itu jauh di hari Senin, karena deklarasi itu jatuh di hari Senin 3 Oktober 2022. Tak ada makna apa-apa di tanggal itu. Hari Angkatan Bersenjata masih 2 hari setelah itu. Sumpah Pemuda masih 25 hari lagi. Yang paling argumentatif bahwa Surya Paloh, DPP Nasdem, dan Anies berkejaran dengan KPK. Mereka merebut momentum. Berat kini bagi KPK untuk mentersangkakan Anies dalam banyak kasus kelebihan anggaran di balai kota, khususnya kasus balap mobil e-Formula. Tagline kriminalisasi terhadap calon presiden bukan tuduhan main-main. Dengan semangat 45, para pendukung Anies akan menggelorakannya. KPK langsung mengkerut dan loyo kini. Dengan segala hormat, orang-orang mengagumi Surya Paloh sebagai pengusaha sukses, pemilik media, di mana dia merintis koran Prioritas sejak 1985, membesar dan dibredel. Bangkit dengan Media Indonesia dan Metro TV yang melahirkan banyak jurnalis kondang dan kredibel di sana yang berwawasan nasionalis, moderat, pro keberagaman, sejajar dengan media nasionalis papan atas lain yaitu Kompas dan Tempo. Tapi dalam hal politik, Surya Paloh mengejutkan, khususnya kali ini. Mencermati paparan dan pidatonya, Surya Paloh nampak sudah ketularan konco barunya di panggung politik nasional ini. Piawai bermain kata dan sama-sama bicara mengawang-awang. Tidak jelas, jauh dari tugas. Kita mendengar semua yang dia ucapkan dalam deklarasi itu. Sepenuhnya bahwa apa yang dia katakan bukan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya, apa yang dia putuskan dan dia kerjakan bukan apa yang dia sampaikan. Ya, begitulah yang dilakukan Anies Rashid Baswedan di ibu kota 4 tahun terakhir ini. Dan begitulah yang diucapkan Surya Paloh kepada media kemarin. Begitulah politik.